Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bahaskan tugas fisika modern ini ya. Ada 5 nomor, tiga nomor awal berbicara tentang relativitas khusus ya. Namun nomor 4 dan 5 ini juga sama, relativitas khusus hanya dengan formalisme yang lebih general yang dinyatakan di sini dalam transformasi Lorentz begitu. Nah, untuk mempermudah ya, kita bahas yang susah-susah dulu saja. Ya, agar yang mudah-mudah ini bisa kalian kerjakan secara straightforward itu ya. Oke, oke. Kita bisa bahas mulai dari nomor 4 saja. Oke. Jadi kita bahaskan dua topik di sini ya. Yang pertama transformasi Lorentz, yang kedua uh, tentang kalau dibilang itu tentang implikasi postulat Einstein ya. Gitu. Jadi kita bahas yang transformasi Lorentz dulu. Itu ya. Transformasi Lorentz. Ya, semoga kalian bisa baca tulisanku. Oke. Kalau kalian ada gak ngerti, konfirmasi segera ya. Karena ini nggak simple soalnya. Begitu. Ini formulasinya nggak simple. Gitu. Ya, jadi kalian bisa tanya sebelum lebih jauh gitu ya. Sebentar. Sik. Nah, nggak usah lah. Ya, begitu. Aku perbesar dulu. Oke. Gini ya. Mari kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini ada sebuah kejadian terjadi dalam kerangka S yang diam dengan koordinat X-nya sama dengan 75 meter, Y 18 meter, dan Z 4 meter pada T 2 kali 10 pangkat min 5 sekon. Ya. Nah, di sini tuh ada kerangka acuan S yang diam. Nah, pertama kita juga harus gambar dulu ya. Kerangka acuan tuh bagaimana? Gitu ya. Kerangka acuan itu kerangka yang ada dalam ruang, ya. Ruangnya tentu saja karena kita sudah tidak mungkin bahas dua dimensi di sini. Kalau kita bahas eksistensi dari suatu kejadian pasti berada dalam ruang kan ya, dan ruang itu pasti tiga dimensi gitu. Nah, ini saya bagi jadi tiga sumbu gitu. Nah, di sini sumbu X gitu ya, di sini sumbu Y, di sini sumbu Z ya. Nah, jadi kejadian itu ada di kerangka ini ya, ini kerangka S ya, kerangka S ini kerangka yang diam. Kalau kerangka yang bergerak itu nanti ada indeks aksennya begitu ya. Nah, katakanlah katakanlah X, Y, Z itu di sini ya. Aku nggak perlu gambarkan secara perfeksionis begitu ya, sederhana saja. Di X, Y, Z gitu ya. Nah, di sini X, Y, Z di mana X-nya 75 meter, Y-nya 18 meter, dan Z-nya 4,0 meter. Di sini dan T-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5 sekon. Artinya kalau kita sekarang meninjau kejadian suatu benda, itu tidak hanya berada pada ruang 3 dimensi saja, melainkan berada pada ruang 4 dimensi di sini. Ya, 3 dimensi dari ruang, 1 dimensi dari waktu. Ya, jadi namanya ruang itu ada dua macam. Ya, ini yang X, Y, Z itu adalah kerangka spasial ya, ruang, dan ini kerangka temporal atau kerangka waktu gitu ya. Nah, sebaliknya pun kita juga harus mengkonstruksi. Di sini ada kerangka S aksen bergerak searah sumbu X positif dengan kecepatan 0,85 C. C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, di sini ya, eh, yang perlu kita perhatikan bahwa di sini kerangkanya bergerak pada sumbu X positif. Ini clue yang sangat penting nih, kerangka pada sumbu X positif. Apa implikasinya? Kalau dia bergerak pada kerangka sumbu X positif, artinya yang terkena faktor relativitas itu hanya pada arah sumbu X. Artinya formulasi-formulasi yang akan kita bangun nanti itu implikasinya di hanya pada kerangka sumbu X saja ya. Nanti akan aku perlihatkan formulasi yang sudah jadi gitu ya, jadi nggak perlu turunkan panjang-panjang gitu. Nah,
Aku buatkan dulu kerangka S aksen gitu ya. S aksen. Oke, aku kopas saja. Ini ganti warna, katakanlah biru gitu ya. Jadi kerangka S aksen gitu ya. Nah, kerangka ini, nah sebentar, aku gambarkan aja biar aku perlihatkan saja ya. Biar lebih ada feel-nya. Apa maksudnya ilustrasinya ini? Dia bilang bahwa titik pangkal S dan S aksen berimpit pada T sama dengan T aksen sama dengan nol. Ya, berimpit tuh gini loh, jadi satu gini. Ini T sama dengan nol tuh artinya apa? Ini ya, bisa kalian lihat ini. T sama dengan T aksen sama dengan nol artinya keadaannya diam. Baru, baru belum bergerak. Ya, artinya apa namanya? Kerangka acuan bergeraknya yang S aksen ini masih berimpitan di sini. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika dia sudah bergerak? Ya, kan yang bergerak kan sebu X-nya ya. Berarti ke sebu X itu kemana? Ke kanan ya. Berarti kerangka acuannya ini bergerak ke kanan begini. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan gerakannya ke sebu Y positif ke atas? Berarti ya udah ini ditransformasi ke atas gitu. Kalau ke sebu Z ya udah ke sini gitu ya. Nah, ini kan berhubung ini pada arah X ya udah kita buat di sini gitu ya. Nah, artinya dia sudah tidak berhimpit lagi sekarang ya. Begitu. Nah, gitu. Nah, kita langsung jawab yang A. Dengan menggunakan notasi vektor 4 dan matriks transformasi Lorentz, tentukan koordinat kejadian tersebut dalam S aksen. Ya. Nah, oke. Untuk lebih simple, ya, aku perlihatkan saja PPT yang pernah dulu aku eh, ajarkan ke kakak-kakak kalian ya. Mungkin kalian bisa bisa kelihat ya, ini ya, slide-nya ya. Oke. Kelihatan ya, ini ya, jelas ya. Jelas ya, ini ya. Ada slide ini. Mungkin kalian sebentar, aku coba dulu. Tar. Satu, dua, tar. Oke. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada 3 gambar. Eh, gambar yang pertama, ini kalau kerangkanya bergerak pada sumbu X, ya, sesuai permintaan soal tadi. Ya, gambar yang kedua, kalau kerangkanya bergerak pada arah sumbu Y, ke atas. Yang ketiga, bergerak pada arah sumbu Z, ke arah sini, ya, arah keluar layar. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada 2 gambar, warna merah, hitam, ya. Yang ini merah hitam, semuanya merah hitam. Merah itu melambangkan kerangka S aksen, ya. Artinya kerangka yang bergerak dan warna hitam itu melambangkan kerangka S, kerangka yang diam, tidak bergerak, gitu ya. Nah, ini perlihatkan V-nya kemana, gitu. Nah, kalau dia bergerak pada arah X, ya, berarti apa? Berarti formulasinya yang terkena faktor relativitas dalam hal ini gamma itu hanya pada arah sumbu X saja. Ya, pada arah sumbu Y dan Z tetap. Ya, kenapa? Karena dia hanya bergerak hanya satu dimensi ke arah X saja. Dan faktor waktunya di situ yang terkena faktor relativitas hanya pada arah X, sini ya. Nah, bisa terlihat polanya ya. Sekarang gimana kalau pada arah Y? Ya, pada arah Y artinya yang terkena faktor relativitas gamanya ini hanya pada arah Y saja. Dan kalian bisa lihat pada arah X dan Z di sini tetap ya tidak terkena faktor relativitas karena bendanya memang tidak bergerak pada arah X dan Z. Nah, bisa kalian lihat sekarang pada T aksen di sini karena bergerak pada arah Y berarti yang kena di sini hanya formulasinya di sini Y. Kalau di sini X begitu ya. Berlaku juga pada arah Z. Kalian bisa lihat di sini formulasi gamanya, faktor relativitasnya kena di sumbu Z. Ya. Nah, dan T aksennya pun di sini fungsi Z. Ya, bisa kalian lihat apa namanya polanya ya. Begitu. Nah, ini cukup dihafal, tidak perlu dicari begitu ya, dibuktikan. Karena akan lama begitu. Nah, ya udah sekarang bisa kita kopas saja ya rumus ini ya. Nah, bisa kita kopas saja rumus itu tadi. Nah, ini pada arah ini kan pada arah S aksen ya. Nah, kalau pada arah S ya pada kerangka S
gitu ya. Pada kerangka S itu kan koordinatnya X, Y, Z, dan T. Jangan lupa waktu ya. Nah, kalau pada kerangka S aksen itu kan X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen ya. Nah, formulasinya tadi kan gini ya. Ada kerangka waktu aku tulis di suku pertama juga nggak masalah ya. Aku tulis duluan nggak masalah. Eh, Lalu formulasinya tadi gamma kalikan T min V per C kuadrat X ya. Lalu yang X aksen itu sama dengan gamma X min VT. Dan Y aksen itu sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Ya, bisa kita lihat Y dan Z-nya di sini tidak terpengaruh faktor relativitas. Nah, jadi ini yang pertama ini harus apa namanya? Harus clear dulu ya definisi ini. Ya, berbeda gerakannya, berbeda pula pun perumusannya, gitu ya. Nah, selanjutnya aku ingin sedikit eh, main-mainkan di sini. Sekarang kalau ya aku perkenalkan konstanta baru ya di sini ya. Eh, Bahwa definisi beta, katakanlah beta ya, itu sama dengan V per C. Ya, ini by definition aja. Beta itu konstanta yang dimensionless di sini ya, tidak berdimensi. Artinya kalau kita punya V itu sama dengan beta kali C, gitu ya. Nah, berarti perumusan ini bisa kita konstruk ulang itu sama T sama aksen sama dengan gamma T, V-nya kan beta kali C ya, berarti di sini beta per C X ya. Lalu yang X aksen itu sama dengan gamma X min V-nya kan beta CT ya, beta CT. Lalu Y aksen itu sama dengan Y, Z aksen itu sama dengan Z. Apa sih tujuannya seperti ini? Nah, karena kita perlu pemahaman baru di sini tentang vektor 4 atau 4 vektor, gitu ya. Nah, sekarang ini aku pengen yang warna yang apa namanya? Yang T aksen ini kedua ruas aku kalikan dengan C. Kan boleh-boleh saja ya. Aku kalikan dengan C, aku kalikan dengan C. Ya. Apa yang terjadi? Berarti yang ini jadinya C T aksen ya, itu sama dengan gamma CT min beta ya, min beta X ya, min beta X. Nah, sekarang ya X aksen itu sama dengan ini nggak usah ya, nggak usah tak kalikan C ya, tetap saja kali gamma X min beta CT. Lalu yang Y aksen itu sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Nah, sekarang kita baru masuk ke for vektor. Kita perkenalkan apa yang namanya vektor 4. Ya. Apa syarat eh, apa syarat kita bisa memulai perumusan vektor 4? Yang jelas semuanya harus satu dimensi, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini kan X, Y, Z kan dimensinya eh, ruang ya. Nah, sejak tadi ini yang ini T aksen ini kan masih dimensi waktu, belum dimensi ruang, ya, belum dimensi apa namanya, belum dimensi jarak lah, anggap begitu. Nah, agar ini berdimensi ruang, ya udah aku kalikan C aja. C kali T, jarak dikalikan kecepatan dikalikan waktu itu kan sudah dimensi ruang, ya, makanya tak kalikan C kedua ruas, ya. Nah, sekarang tak perkenalkan vektor 4 di sini. Eh ini ya, mulai biasakan ya. Di sini kalau kita punya eh, C ya, kalau kita punya C T itu sama dengan X sorry, gini aja, X0 itu sama dengan C CT ya. Ini bacanya bukan X pangkat 0 ya, tapi X0 ya. Kita kenalkan vektor 4. Nah, lalu kalau ada X ya, X sendiri itu X1 ya. Kalau ada Y itu X2, kalau ada Z itu X3 ya. Begitu. Nah, ini cara bacanya bukan pangkat ya. Nah, ini memang loh Mas, ini kan X pangkat 1 kan X betul. Nah, ini masalahnya X pangkat 2 kan bukan Y ya. Begitu. Jadi hati-hati dimensinya. Nah,
Ini untuk yang dimensi yang pada kerangka S. Lalu bagaimana dengan yang kerangka S aksen, ya? X aksen kan tadi mewakili X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen kan? Nah, ya udah kita definisikan juga. Di sini ada eh, CT aksen, ya, ini ya, CT aksen. Nah, itu sama dengan eh, X aksen komponen ke eh, 0. Ya, ini prime ya. Ini bukan 10 ya. Lalu eh, yang tadi itu kan ada CT ini, CT itu yang ini ya, CT itu ini ya, CT ya. Nah, terus gimana? Sekarang yang X aksen ya. Sekarang X aksen. Nah, X aksen itu komponen ke satu tapi aksen. Nah, gini ya. Tinggal tambah aksen aja. Lalu kalau ada, oh sorry, ini X ya. Lalu kalau ada Y itu X2 tapi sorry, ini aksen ya. 2 aksen. Kalau ada Z aksen kita definisikan X aksen di 3 gitu ya. Nah, oke, definisi ini clear ya. Ada yang ditanyakan nggak sejauh ini? Ini by definition memang. Memang di teori relativitas tuh gitu untuk mempermudah masalah, ya. Tanyakan aja sebelum kita langkah lebih jauh karena formulanya semakin lama semakin nggak enak, gitu ya. Nah, ya udah kita definisikan lagi sesuai ini. Ini CT aksen tadi kan sama dengan eh, X aksen 0 ya. Nah, maka kita dapatkan X aksen 0 itu sama dengan ini gamma ya. Gamma ini C kalikan T kan sama dengan X0 ya. Bukan X pangkat 0. Min beta ini X kan tadi komponennya X pangkat 1 ya. Nah, gitu. Nah, terus yang ini X aksen itu kan X aksen 1 ya. Terus itu gamma X di sini itu X1 dikurangi beta X0 ya gitu. Nah, ya udah sisanya sama gitu ya. X aksen 3 ini X di 3. Itu ya. Nah, sekarang tugas kita menyatakan ini dalam bentuk matriks ya. Kita lebih mudah dalam bentuk matriks transformasi Lorentz ya. Kita harus tentukan itu. Nah, ya, ingat tapi kita di sini belum membicarakan ini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya. X, Y, Z-nya ini pun ya ini X1, X2, X3 dan T ya. X dan T-nya itu. Nah, kita nyatakan dalam bentuk matriks ini. Caranya gimana kira-kira? Ini tak tulis gini boleh ya. Nah, ini kan gamma eh, mewakili X0 ya. Terus dikurangi gamma beta nempel sama X1. Nah, terus tak tambah gini, tak tambah 0, tambah 0, ini yang nempel X2, X3 gitu loh. Ya kan di sini nggak ada X2, X3, tak wakili dengan 0 aja kan nggak apa-apa. Tujuannya untuk apa? Nanti biar bisa dikaitkan dengan ini. Nah, selanjutnya sama juga ini kan gamma ya. Ini sorry, kita kumpulkan yang X0 aja dulu. Ini kan min gamma beta ya. Min gamma beta yang X0 terus yang X1 itu plus gamma ya. Terus yang X2, X3 kan nggak ada gitu loh. Ya. Ini kan X0 terus ini X1 ya. Nah, ini X2, ini X3 gitu loh. Nah, yang ini kan cuma ada di komponen X2 ya, yang nempel kan koefisiennya kan 1. Nah, ya udah ini 1, ini X2, X2. Yang ini di X3 doang adanya. Nah, gitu. Cuma ada 1 gitu. Ya. Sisanya 0 berarti kan? Nah, 0 ya, 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0 ya. Ini X0, X0, X1, 1, X2, X3 ya. Nah, ini kan sudah berpola, biar sudah kelihatan ya. Kita bisa bentuk matriks sekarang kan. Nah, berarti kan ini jadinya gimana nih? X aksen 0, X aksen 1, X aksen 2, X aksen 3 gitu ya. Nah, terus
Nah, sekarang kita pindahkan aja komponen yang nempel ini. Gamma, ya. Terus bawahnya apa? Min gamma beta, 0, 0. Terus yang ini, min gamma beta, gamma, 0, 0. Terus ini, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Ya. Terus keluarkan aja itu. Nah, gitu ya. Nih, dikalikan komponennya ini X0, X1, X2, X3 ya. Nah, ini adalah persamaan transformasi Lorentz. Matriksnya yang mana? Matriksnya yang ini ya. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Nah, ini bisa dimisalkan nih, aku kurang estetik sekali. Nah, ini disebut dengan apa ini? Jadi matriks transformasi Lorentz definisinya gamma gamma mu nu ya. Mu ini mewakili apa nih? Mu ini mewakili yang ini ya, 0 0 1 2 3 dan nu ini mewakili yang 0 1 2 3. Nah, atau gini deh kalau kalian nggak ngerti nih. Nah, ini ya, gamma mu nu itu kan gini ya, gamma 00 ya, gamma 01, gamma 02, gamma 03 gitu ya, dan seterusnya ya. Makanya mu nu ya. Berarti nu itu kan mewakili yang 0, 1, 2, 3 ini ya. Gitu loh maksudnya. Nah, terus ini ya, ini kan gamma 10, gamma 11, gamma 12, gamma 13 ya. Gamma 20, gamma 21, nah, gamma 23 ya. Itu 32, 33 ya. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah jelas, ini mewakili yang indeks X nu. Berarti yang ini adalah X mu nih. Ya, kalian bisa lihat ya, baris mana kolom ya. Itu kan mudah sekali lihatnya. Nah, artinya dengan definisi ini kita bisa tulis matriks transformasi Lorentz dengan X aksen ya, X aksen mu itu ini kalian lihat ini. Mu-nya berjalan dari mana? Dari 0, 1, 2, 3. Berarti kan kita bisa buat sigma ini. Ya. Apa namanya? Sorry. Yang jalan tuh nu-nya. Nu-nya ini. Nu-nya 0, 1, 2, 3 ya. Nu-nya 0 sampai 3. Ya. Gamma mu nu x nu. Ya. Ini definisinya. Secara apa namanya? Generalisasi ya. Ya. Ini deret ya. Yang namanya deret itu bisa dinyatakan dalam bentuk matriks. Bentuknya seperti ini. Begitu ya. Nah, nanti bisa juga kita verifikasi ini menggunakan ini, tapi aku pikir terlalu lama gitu ya. Jadi langsung aja. Nah, sekarang langsung aja. Koordinat S aksen ya. Ya udah. Matriks ditanyakan apa nih? Matriks transformasi Lorentz-nya. Ya, tentukan koordinat kejadian dalam S aksen. Gitu ya. Nah, ya udahlah, ketemu ini. Nah, berarti kan di sini butuh apa nih? Di sini ada gamma, min gamma beta, ya, gamma beta, gamma. Ya udah, kita cari satu-satu aja. Ya, beta itu definisinya apa tadi? Bentar, beta itu definisinya, beta tadi definisinya kan ini ya, V per C ya, kita definisikan. Pendefinisian itu untuk menyederhanakan masalah gitu loh. Beta sama dengan V per C. V-nya berapa itu? V-nya sama dengan, oh ya, dengan kecepatan 0,85 C. Ya, berarti kan kalau dengan V-nya 0,85 C, berarti kan betanya kan gini ya, 0,85 C per C. Coret-coret 0,85. Ya, ini kan 0,85 berarti ya. Nah, sekarang definisi dari gamma. Faktor relativitas itu kan gini ya. 1 per, bentar ya, 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, ini 1 per, ya 1 min V per C kan beta kuadrat ya. Nah, beta kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti ini kan 1 per, ya 1 min berapa? 0,85 kuadrat.
Nah, ini jawaban tiap mahasiswa pasti berbeda-beda cara menghitung ini. Nanti kalian percaya deh sama aku. Bergantung dari apa? Bergantung dari cara kalian eh, memaksimalkan atau memahami angka di belakang koma. Kalau aku mendapatkan hasil itu eh, gamanya itu 1,89. Validasi benar salahnya dari mana sih? Ya, nanti validasi benar salahnya dari jawaban B ini. Kalau kita inverse lagi, kita kembalikan lagi, ya, kita harus mendapatkan hasil yang sama dengan ini atau mendekati ini, ya, begitu. Tapi yang Y dan Z ini nggak masalah karena nggak tertransformasi. Kenapa? Karena Y aksennya sama dengan Y, jadi Y sama Z-nya nggak berubah. Yang masalah X sama T-nya maksudku, gitu ya. Harus kembali ke situ lagi, itu loh. Nah, ya udah. Di sini kan kita butuh parameter apa ini? Gamma beta, ya. Berarti gamma beta itu kan 0,85 dikalikan 1,89. Itu sama dengan min 1,60675 ya. Itu tergantung kalian memposisikan angkanya lah ya. Gitu. Nah, oke. Tapi tak ambil, oh sorry, 1,065. Nah, ya ini bergantung tiap anak pasti beda-beda ini. Ya udah, kita kembalikan lagi ke faktor Lorentz itu. Ya, kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi tadi x aksen 0, x aksen 1, aksen 2, x aksen 3. Ya, kembalikan lagi. Tadi ini gamanya kan 0,89 ya. 1,89 ya. Nah, tadi ada min gamma beta. Di sini ada min gamma beta, tinggal ganti saja. Oh, sorry, ini gak ada minusnya. Sorry, maaf. Gak ada minusnya ya. Minusnya baru masuk di situ, aku gak fokus, sorry. Itu min 1,6065 ya, min 1,6065 1,89 ya. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ya. Nah, ya, masukkan ke sini tadi. Nah, X0, X1, X2, X3 itu ini ya. Gitu. Tadi gimana? Masukkan ya. X0, X1, X2, X3. Ya. Ya udah kita dapat ini sekarang ya. Sekarang kita dapatkan X aksen 0. Kan kita tinggal perkalian matriks saja, mudah sekali. Berarti kan 1,89 kali X0 dikurangi 1,6065 kali X1. Nah, tadi X0 definisinya apa tadi? X0 kan definisinya C kali T ya. C kali T. Nah, itu ya. C kali T. Nilainya C itu berapa? Kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. T-nya berapa? T-nya kan sudah well known di soal itu. 2 kali 10 pangkat min 5 detik. Gitu ya. Nah, coret-coret sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, ya udah, berarti ini 1,89 kali 6 kali 10 pangkat 3 ya, 6.000 ya, dikurangi 1,6065 ya, kalikan X1. X1 itu apa? X1 tadi kan X ya. Nah, X-nya berapa tadi? 75 meter ya. 75. Nah, ini jawabannya aku temukan itu 11,11.000 ya, 11.000. Aku bedakan koma sama ribu tuh ketukar terus. 11.219. Tuh kan. Sebentar, koma itu ini ya. Koma titik ya. Nah, nanti takutnya ini 1.000 gitu. Ya, 11.219 gitu ya. 0,52. Kok meter tuh? Iya, meter ya, betul ya. Nah, sekarang ini kan masih X aksen 0. Kan ini kan apa namanya? Kita butuh T aksen kan pada kerangka S aksen kan, butuh T aksen kan? Ya udah. Berarti kan ini kan X aksen 0, ini kan sama dengan X aksen 0 ya. Nah, di sini sama dengan
ya sama dengan CT aksen ya. Nah, ya udah berarti kan X aksen 0 sama dengan T aksen. Berarti T aksen itu sama dengan X aksen 0 per C ya. Berarti kan ini itu jawabannya ya 11.219,52 dibagi C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya, jawabannya itu T aksen itu ya, T aksen itu jawabannya aku hitung itu bentar. Bentar. Bentar, mana hitunganku ya? Si. Bentar. Ya, coba ya. Coba tak bagi dulu ya. 11 bagi 3. 19,52 bagi 3. 11 bentar ya. 19,52 bagi 3. Ini sekitar 3, ya ini sebentar. 3,74 kali 10 pangkat min 5 detik ya. Artinya apa? Pengamat bergerak merasakan waktu yang lebih cepat daripada pengamat yang diam ya. Nah, sekarang yang komponen X aksen 1 ya, X aksen maksudnya ya. Berarti perumusannya gimana? Kalau X aksen 1 kan ini ya, min 1,6065 dikalikan berapa tadi? Dikalikan X 0 ya, dikalikan X0 nih, gak usah kurung lah, dikalikan X0 ditambahkan ini ya, tambahkan ini kali ini ya, tambah 1,89 X1, ini kan 0 kali 0 ya, bisa dihitung. Nah, ya udah, berarti min 1,6065, X0 nya berapa ini? 6 kali 10 pangkat 3 ya, tambahkan 1,89 kali X1 nya 75. Ini hasil perhitunganku tuh ini minus 9.497,25 meter ya, minus berarti artinya pengamat yang bergerak itu merasakan kerangka diam bergerak menjauhi dia gitu ya. Nah, ini minus nggak masalah sebenarnya, karena memang harusnya jawaban ini ordenya bukan meter, harusnya ordenya kilometer, karena ini kecepatan cahaya ya, terlalu kecil order meter untuk soal ini gitu ya. Berarti kita dapatkan X aksen ya, atau X aksen komponen ke 1 itu sama dengan min 9.497,25 meter. Nah, percayalah, ini setiap mahasiswa pasti kebanyakan berbeda-beda. Beda cerita kalau kalian langsung nyalin jawaban teman kalian gitu. Pasti sama ya. Nah, untuk komponen yang X aksen 2 atau Y, nah itu ya, Y aksen atau X aksen 2 itu pasti sama dengan X2 ya. Karena dia nggak mengalami transformasi kan? Ya, tetap ya. X2-nya berapa tadi? 18 meter. Ya. Nah, sedangkan yang komponen Z aksen atau X aksen 3 itu ya, itu sama dengan X3, nggak berubah ya. Itu sama dengan 4 meter. Gitu ya. Nah, yaudah kita dapetin maka ya pada komponen S aksen ya itu didapatkan X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen itu sama dengan ini ya, min 9.497,25, Y aksennya itu tetap ya 18, Z aksennya 4, T aksennya itu 3,74 kali 10 pangkat min 5 detik ya, ini dalam meter dan detik ya, begitu. Nah, jawaban ini harus bisa menjamin ya
Jawaban ini harus bisa menjamin kalau kita inverse transformasikan harus kembali ke jawaban ini. 75, 18, 4, 2 kali 10 pangkat min 5 detik. Ya, gitu. Nah, ya kalian harus bisa validasi itu. Percaya sama aku. Nanti kalau kalian cek-cek ya, mainan angka-angka di belakang koma ini, jawabannya itu nggak bisa balik lagi ke sini kebanyakan. Ya, 75, 18, 75, 18 pasti ya. Dan 2 kali 10 pangkat min 5. Ini susah. Ya, kalian harus coba-coba terus. Ini aku sudah tak cobakan ini. Ya, kalian bisa pakai itu. Ya. Nah, untuk jawaban B, ya. Untuk jawaban B kita melakukan gunakan hasil A untuk menghitung kembali koordinat asal kejadian S menggunakan inverse matriks transformasi Lorentz. Harus balik lagi ke sini kan? Gitu. Ya. Nah, gimana cara cara kembalikannya masalahnya? Ya, kalian cukup fokus saja ke koordinat yang mengalami transformasi, yaitu koordinat X. Dan otomatis T aksennya pun juga terkena faktor transformasi. Y aksen sama Y ini sudah nggak usah di otak-atik kan, ini sudah pasti tetap ya. Begitu. Nah, gitu ya. Sekarang kita mencari komponen S ya. Kita harus apa namanya istilahnya konfirmasi jawaban. Nah, konfirmasi jawaban ya. Nah, yaudah sesuai janji kita fokus ke koordinat yang mengalami transformasi ya, yaitu T dan X. Ya udah kita langsung saja fokus ke sini saja, yang dua ini ya, yang ini tidak usah. Atau teman-teman bisa juga inverse matriks ini ya, 4 kali 4 tapi terlalu panjang ya, jadi kita fokus ke quantity yang berubah saja, menyimpulkan gitu. Nah, jadi sekarang gimana caranya kita kerangka S aksen transformasi ke S ya, ini. Nah, ini matriks 2 kali 2 ya. Nah, ini artinya bisa kalian sebentar aku charger dulu ya. Artinya bisa kalian bentuk matriks juga kan. Matriksnya berapa kali berapa? 2 kali 2 ya. Matriks 2 kali 2. Sik. Ya, matriks 2 kali 2. Bentar. Sebentar. Enggak. Bentar ya. Enggak, jalan. Charger dulu. Bentar ya. Sebentar. Sik. Ya. Sik. Oke, sabar. Oke, bentar ya, aku pindah posisi ini. Soalnya di lab ini enggak, chargernya jauh juga ya. Oke. Oke, kita fokus lagi. Ya, ini kan bisa kita bentuk matriks kayak tadi ya. Nah, berarti kan X aksen 0, ya X aksen 1. Ya, yuk caranya sama kayak tadi yuk. Kalau kita keluarkan di sini X0 dan X1, artinya di kolom yang pertama harus mengandung yang menempel sama pada X0. Pada kolom kedua harus mengandung komponen yang menempel sama X1. Yuk, yang pertama dulu. Ya X0 di sini yang nempel kan gamma. Ya. Yang pada X0 di sini kan yang nempel apa nih? Min beta kali gamma, ya. Min gamma beta. Nah, yang pada X1 di sini ini min beta kali gamma, ya, min gamma beta. Pada komponen di sini itu gamma ini. Gitu ya. Nah, ya udah, sekarang gimana cara cara inverse-nya ini? Kalau kalian ingat di SMA itu, katakanlah ini X aksen lah, ini A, ini X gitu. Berarti kan X aksen itu sama dengan A kali X. Gimana cara cari X-nya? Ya, kalian ada yang ingat? Gimana? A inverse kalikan X-nya. Berarti kita perlu mencari komponen inverse dari A-nya itu.
ya. Gimana cara cari gimana cara cari inverse 2 kali 2? Masih nggak di SMA itu? Inverse 2 kali 2 itu gimana? Seper determinan determinan dari matriks A ya, dikalikan. Nah, dikalikan gimana? Gimana cara carinya? Nah, ingat ya, ini tukar tempat. Ini di sini, ini di sini. Berhubung ini sama-sama gamma, jadi nggak berubah. Ya. Terus yang ini, tukar tanda. Tapi berhubung di sini sama-sama negatif, ya udah nggak berubah. Gitu ya. Nah, sekarang determinan A itu berapa? Determinan matriks A itu. Ya, determinan A. Gitu ya. Nah, itu kan gamma min gamma beta min gamma beta ke gamma. Ya, berarti kan di sini gamma kuadrat dikurangi gamma kuadrat beta kuadratnya kali silang ya. Berarti kan di sini gamma kuadrat 1 min beta kuadrat. Nah, ingat di sini ya definisi kita bahwa definisi gamma kan sama dengan 1 per akar 1 min beta kuadrat. Ingat bahwa gamma itu 1 per 1 min beta kuadrat. Artinya kalau kita kuadratkan, berarti kan jadi kita gamma kuadrat 1 per 1 min beta kuadrat. Artinya kalau kita kalikan silang, gamma kuadrat 1 min beta kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi determinan A itu 1. Ya, begitu. Nah, sekarang kita bisa dapatkan ekspresi dari X-nya itu sendiri. Ya, maka kita bisa dapatkan X-nya kan 1 ya, itu sama X komponen X0 ya, komponen X0 X1 itu tadi seper determinan A ya. Ini A inverse-nya sudah 1 ya, dikalikan X-nya. X-nya berapa? X0, X1 ya. Nah, sekarang inverse-nya A berapa nih? A inverse-nya berarti kan ini ya. Berarti A inverse-nya ini lupa lagi. A inverse-nya berarti kan gamma min gamma beta min gamma beta gamma ya, masukkan sekarang ini gamma min gamma beta gamma dikalikan apa? Dikalikan ya jelas di komponen ini aksen ya, ini aksen tadi kelupaannya, jadi dikalikan x aksen koordinat yang transformasi tadi berapa tadi? X aksen 0, X aksen 1. Yuk kita konfirmasi nih. Apa betul X0-nya itu 75 meter? Ya. Dan apa betul juga T-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5. Kan gitu. Ya. Sebentar. Ya. Oke, wait. Bentar. Nah, ini ya udah langsung hitung aja ini, ya. Langsung kalian dapetin nih sekarang ya. Nah, berarti kan di sini X0 itu kan sama dengan ya kalikan silang ya gamma X aksen 0 dikurangi ya gamma beta X aksen 1 ya, atau kalian bisa keluarkan gamanya, gamma berarti kan X aksen 0 min beta X aksen 1 ya. Gamma tadi kan sudah ada ya, tadi 0,89 ya, lalu ada X aksen 0-nya tadi berapa tuh yang kita temukan tadi? Ya, X aksen 0-nya tadi bentar. X aksen 0-nya. Sorry. Aku ada yang salah ngitung. Maaf. Kayaknya ada yang salah ngitung ya. Sebentar. Oh, betul. Ini ya, 11.219,52. Tak lagi salah, sorry. 11 ini koma ya, 11.219,52. Betanya berapa tadi? 0,85 ya. X aksen satunya tadi ketemu X aksen satunya itu ini ya. Sorry, ini jumlah ya. Bentar. Sorry. Ada yang salah. Sebentar. Ini tukar tanda ya, tukar tanda. Min jadi plus. Nah, ini aku salah. Sorry. Ini padahal pelajaran SMA guys, aku lupa ya.
Nah, ini kan lagi. Nah, ya, padahal di SMA dulu kita bisa yang kayak gini-gini ya. Terus selanjutnya ya, ini kan berarti plus ya. Plus. Nah, tapi ini kan plus ya. Tapi ini kan nilai X aksen satunya kan minus. Ya udah masukkan minus. Minus berapa tadi? 9497,25 meter ya. Nah, hasil ini ya itu ketemu sebesar 5947 ya 5947,56 gitu ya. Nah, mengingat X0 itu sama dengan C kali T, berarti T-nya itu sama dengan X0 per C. Nanti kalian coba ini ketemu sebesar 1,98 kali 10 pangkat min 5 detik. Hasilnya kan mendekati ya, mendekati dengan soal ini tadi. Tadi T-nya di soal 2 kali 10 pangkat min 5 detik. Gitu ya. Nah, oke, berarti terkonfirmasi ya, terkonfirmasi sekarang. Nah, ini sudah terkonfirm ya. Atau kalian bulatkan saja lah. Atau kalian bulatkan saja T-nya mendekati 2 kali 10 pangkat min 5 detik. Ya. Nah, bagaimana dengan komponen yang X1? Nah, kita cek ini. X1 berarti kan di sini gamma beta X0 tambah gamma X aksen 0 ya, X aksen 1 ya. Gamanya bisa kalian keluarkan, gamma ini ya, berarti kan beta X aksen 0 tambah X aksen 1. Masukkan gamanya itu 0,89, beta itu berapa tadi? 0,85 ya. X aksen 0-nya itu sudah ada tadi ya, X aksen 0-nya ya. Sebentar, X aksen 0-nya tadi kan 11.000 ini koma 11.219,52 ya, ditambahkan X aksen 1 ya. X aksen 1 tadi berapa ini? X aksen 1 X aksen 1 berapa tadi? 9 minus ya, minus 9497,25. Ini minus 9497,25 ya. Ini kalian coba cek nanti, itu jawabanku itu sebesar 74,35 meter ya, agak maksa memang yang ini. Berarti X aksen itu sama dengan 74,35 meter alias mendekati 75 meter. Ya nggak mendekati juga ini ya, bulatannya maksa ya. Tapi kan terkonfirmasi ya, 75 betul, 2 kali 10 pangkat min 5 detik betul ya, maka terkonfirmasi ya. Nah, kalau yang Y aksen sama Y apa namanya, sorry ini X1 ya, jadi X1. Kalau komponen yang X2 itu tetap ya nggak berubah, 18 meter. Kalau Z itu X3 tetap 4 meter ya. Jadi komponen pada S itu ya X, Y, Z, T ya terkonfirmasi ya, itu sebesar 75 meter ya. 75 18 4 2 kali 10 pangkat min 5 ya detik. Nah, dalam meter dan detik ya. Silakan kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tanyakan aja, nanti di ujian nggak sesimpel ini, yang gue yakin. Masalah matematis deh, kalian clear nggak gitu minimal, karena kalian kan harus duluin sendiri nanti kan. Oke, aku lihat ya, ini ada banyak yang datang ya, ada 18 orang nih. Sebentar banyak ya. Oke, mantap, semangat kalian ya. Itu yang nomor 4 ya. Ini aja sudah hampir 1 jam. Oke lah, nggak apa-apa. Yang transformasi Lorentz memang agak banyak ya. Nah, tadi yang aku bicarakan tuh ini ya,
ini PPT ini. Dulu kan aku sempat tutor ya, karena 19, tapi karena pandemi kan, aku buat PPT dulu ya. Ini versi rapinya ya. Ini tadi yang aku jelas itu ini. Nah, ini ya, ini lebih gampang dicerna ya daripada tulisanku tentu saja. Ini ya, ini detail banget rumusannya ini. Ini sudah tak kasih rumus ya. Kalau misalkan transformasi dari S ke S aksen, itu bentuknya seperti ini. Ya, lihat bagian kiri. X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Ini juga sama. Ini juga sama. Sebaliknya, kalau dari S aksen ke S, artinya pada kerangka S, ini sudah ada rumusnya semua. Ini kalian tinggal pakai aja. Ini ada X, Y, Z, T, X, Y, Z, T, X, Y, Z, T. Kan sebelumnya kan yang aksen-aksen di kiri ya. Nah, gitu. Nah, ini yang tadi aku bicarakan itu. Ada X0, koordinat waktu, temporal. Yang X1, X2, X3, koordinat ruang, X, Y, Z, gitu ya. Ini vektor kontravarian tuh namanya. Jadi yang tadi aku bicarakan, ya, di sini detail banget di sini, ya. Nah, ini yang tadi yang aku ajarin tadi. Ini bentuknya matriksnya kan detail ya. Nah, jadinya seperti ini. Gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 5 kalau nggak ada yang kalau nggak ada yang ditanyakan. Aku anggap aman ya. Oke. Ya, gitu. Oke, nomor 5 ini. Ya. Ya, pastikan kalian bisa ya. Soalnya kalau kalian ini bisa enak. Transformasi Lorentz itu. Soalnya rumusnya sudah clear. Kalau relativitas khusus yang postulat Einstein tuh gampang jawabannya, tapi mikirnya nggak simple menurutku. Gitu ya. Nah, ini sebaliknya sekarang. Yang nomor 5A. Ya. Tuliskan matriks yang menggambarkan transformasi Lorentz sepanjang sumbu Y. Ya. Kalau sepanjang sumbu Y, berarti yang terkena faktor relativitas tuh yang bagian Y. Ya. Ini tadi kan gerakannya ke kanan ya. Ke kanan nih. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ini ke arah Y? Nah, udah. Yang A dulu. Ya, yang A dulu. Berarti kesimpulannya kerangka yang S aksen ini gerakannya ya ke atas kan? Gitu ya. Ini ke atas nih. Gitu ya. Nah, ini sini berarti ini kerangkanya gerak ke atas sekarang. Nah, ini ya, kerangkanya gerak ke atas. Gitu ya. Nah, berarti persamaan transformasinya bagaimana? Ya, ini kalian bisa lihat di sini yang aku sudah detailkan di sini ya. Nah, mana tadi? Ini ya. Kan ini kan di S aksen, ya. Berarti kita butuh yang ini. Kalau di S itu ini, ya, kebalikannya. Inverse matriksnya. Nah, ini kita tulis lagi aja, ya, sama kayak tadi. Ntar, ya. Nah, kita tulis aja nih. Ya, tinggal ganti aja yang tadi ya. Nah, sekarang itu ya, X aksen itu sama dengan X ya, dan Y aksen sama dengan gamma Y min VT ya, dan Z aksen sama dengan Z, dan T aksen itu sama dengan gamma T min V per C kuadrat kalikan Y. Nah, ini nanti kalian gunakan prosedural yang sama ya dengan yang aku jelaskan tadi. Ya, ini ya. Dari sini ke sini. Terus didefinisikan ini didapatkan matriks transformasi Lorentz seperti ini. Ya. Nah, aku langsung aja ya biar kalian kan sudah paham ya berarti ya. Nah, berarti yang ini kalau aku definisikan dalam ini yang T itu kita konsisten ya paling atas yang T itu. Nah, ntar. Yang T itu yang paling atas. Gitu ya. Yang komponen waktu itu yang komponen ke 0 tadi loh. Ya, gitu. Nah, ini ya. Nah, berarti yang komponen yang ke 0 ini kan gini. X aksen 0 itu kan sama dengan eh, berarti tadi bentuknya mirip kayak gini ya. Mirip kayak gini bentuknya. Ya, bentuknya mirip kayak gini.
Nah, bedanya di mana kira-kira? Nah, bedanya di mana kira-kira? Sebentar. Ini ya. Kita ikut ini aja. Itu sama dengan gamma x0 ini ya, min beta. Karena di sini apa namanya? Karena di sini pada komponen y itu kan tadi kan pada x2 ya. Berarti di sini x2. Berarti di sini x aksen satunya di sini tetap x ya. Nah, ini berarti kan eh, aksen satu saja, x aksen 2 berarti di sini gamma ya ikut ini ya. Nah, berarti kan di sini x1 tadi kan transformasi pada arah x. Karena sekarang transformasi pada arah y, di mana y kan sama dengan x2, berarti ini diganti x2 min beta x 0 ya, x3 sama dengan x3 ya, gitu loh ya. Nah, itu mudah sekarang. Nah, matriksnya bagaimana? Nah, ya udah kalian langsung aja matriksnya ya, matriksnya kalian itu harus bisa cepet ya, nggak usah kayak punya aku tadi kelamaan gitu. Kecuali kalau kita masih belajar ya, sen 2 sen 3 ya. Ya udah konstruk sekarang matriksnya ya. Yang nempel sama x0 di sini ya. Yang nempel sama x0 di sini. Ini kan ada gamma. Eh, terus yang suku pertama dulu. Yang nempel sama x1 di sini ada nggak? Nggak ada. Berarti kan 0. Yang nempel sama x2 di sini ada nggak? Ada. Di sini gamma dikalikan min beta ya. Yang nempel sama x3 ada nggak di sini? Nggak ada. 0 ya. Terus yang komponen yang kedua, di sini hanya ada pada komponen pada x1, ya ini x1. X1 di mana? Di sini. Kan yang koefisiennya kan 1 ya, di 1. Betul ya. Sisanya 0 semua. Terus yang ketiga, x aksen 2. Di sini ada nggak yang nempel sama x0? Ada. Gamma dikalikan min beta, berarti kan min gamma beta. Yang nempel sama x1 di sini eh, gamma ya. Ini sebentar. Ini x2 ya, x2 sorry. Ini yang nempel sama x1 kan nggak ada, berarti 0. Yang nempel sama x2 ada nggak? Ada. Gamma taruh sini. Ya. Yang nempel sama x3 ada nggak? Nggak ada, taruh sini. Ya. Yang bawah cuma ada yang nempel sama x3. Ya, berarti kan 1. Ini 0, 0, 0. Ya, biar kalian nggak bingung gini deh. Yang di sini itu x aksen 0. Sorry, x0. Ya. Yang di sini x1 gitu loh. X2, x3 gitu ya. Nah, dikalikan berapa? X0, X1, X2, X3. Ya, inilah matriks transformasi Lorentz-nya. Gitu ya. Nah, sekarang eh, yang B, hitunglah matriks yang menggambarkan transformasi Lorentz dengan kecepatan Vx sepanjang sumbu X diikuti oleh transformasi Lorentz sepanjang Vy sepanjang sumbu Y. Jadi ini apa namanya? Diproses satu-satu gitu loh. Ya. Nah, apa yang harus kita temukan pertama di sini? Ya, tentu saja kita harus dapatkan sebentar yang B ini apa sih yang ditanyakan? Bentar. Eh, matriks yang menggambarkan transformasi Lorentz ya. Matriks yang menggambarkan transformasi Lorentz ya, yang menggambarkan transformasi Lorentz ya. Nah, sekarang lihat ini. Apa yang terjadi pertama kali di sini? Ya, pertama ditransformasikan dulu ke sumbu X dulu, baru ke Y. Ya, dosen kalian mintanya seperti itu. Nah, artinya pertama kita harus rumuskan dulu yang sumbu X dulu. Ya, nah jadi gini. Jadi ini transformasi dua kali gitu loh. Pertama, katakanlah komponennya itu X. Ditransformasi ya menjadi X aksen pada kecepatan Vx. Lalu ditransformasi lagi pada pada arah X double aksen lah katakanlah dengan kecepatan Vy ya. Nah, ini tuh sama konsep loh, sama kayak konsepnya kalian di SMA itu loh ya. Konsep ini mirip kayak konsep rotasi gitu loh ya. Ini kan matriks. Nah, kalau di SMA kan kalian sudah pelajari ada yang matriks translasi, ada matriks rotasi.
ini kena ini gitu loh. Atau gimana cara gambarinya? Masih ingat ya? Kalau ada ya, berarti ini kan X double aksen itu kan apa hubungannya dengan X? Apa kira-kira hubungannya? Kan matriks transformasi M1 katakanlah, ini punya matriks M1 bundaran M2. Nih, kalian masih ingat gak ini di SMA itu? Ya, konsepnya mirip mirip kayak gini. Ya, ini semoga aku gak kebalik ya. Nah, sekarang gini loh. Ya, pertama, katakanlah ini transformasi yang pertama. Lalu ini transformasi yang kedua. Nah, yang pertama itu terjadi apa? Yang pertama itu. Yang pertama itu kan gini. Berarti X aksen itu sama dengan materi transformasinya pada arah X. Ya, Vx. Berarti kan eh, materi transformasi Lorentz pada arah X. Katakanlah Lx lah. Lx. Nah, dikalikan X. Nah, Lx itu apa namanya? Matriks transformasi Lorentz. Matriks transformasi apa? Lorentz subu X. Ya, mantap. Nah, kalau subu X itu tadi kan sudah didefinisikan ya di sini. Mana tadi? Bentar. Ini ya. Nah, udah kita tulis lagi aja. Oke. Nah, ini kita kopas gitu. Sini ya. Nah, ini tuh LX. Nah, ya. Bentar. Ini LX. Itu ya. Nah, apa yang bedain di sini? Nah, yang beda itu eh, gamma sama betanya. Tadi kan gamanya kan 1 per akar 1 per V kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini karena di sini kecepatannya itu sebesar Vx, nah berarti kita definisikan di sini Vx, di sini gamanya gamma x buat membedakan gitu. Nah, lalu betanya apa? Beta tadi kan apa? V per C. Di mana sekarang kecepatannya pada Vx, berarti bedakan juga. Ini betanya beta x. Gitu ya. Nah, ya udah. Ini tulis ini kebalikan nih sini. Gamma x, beta x, gamma x, beta x. Nah, di sini sudah mengandung informasi Vx, jadi disederhanakan biar bentuknya nggak ribet gitu ya. Nah, sekarang transformasi yang kedua ini ya dari x aksen ke x double aksen. Bentar ya. Pulang dah. Hati ya. Oke, mantap. Dewian aku berarti. Sendirian aku ya. Iya, iya. Oke, hati-hati bro. Oke, ya. Sorry tadi ada temanku pulang. Berarti x double aksen gimana? Ini transformasinya kecepatan Vy. Ingat kecepatan Vy itu artinya kecepatan pada arah Y, bergerak pada arah Y. Berarti transformasi yang digunakan, materi transformasinya itu materi transformasi pada arah Y, Ly, ya, dikalikan x aksen, ya. Ini tuh transformasi artinya. Kalian pernah belajar nggak di SMA itu? Kalau ada katakanlah X itu dirotasi sedemikian rupa oleh matriks rotasi R menjadi X aksen. Berarti kan hubungannya gini, X aksen sama dengan Rx. Gitu ya. Jadi kan similar dengan ini ya, sama. Nah, sekarang Ly-nya, Ly-nya apa berarti ini? Nah, Ly-nya, nah, berarti Ly-nya tentu saja kita menggunakan eh, komponen yang ini. Nah, yang pada subu Y ini, kita gunakan ini. Ya. Nah, gitu loh. Nah, ini begini. Nah, sekarang masalahnya di sini kecepatannya sudah well defined di sini, Vy. Kalau sebelumnya kan V doang. Nah, berarti di sini gamanya kan gini, 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti V-nya Vy, gamanya gamma Y. Ya, dimana betanya kan V per C. Berarti V-nya Vy, betanya beta Y. Buat membedakan gitu loh. Gamma Y, gamma Y. Sorry. Ini betul gamma Y. Sebentar. Ini nggak ada nol ya ini ya. Nol. Tak pikir gamma. Gamma Y, beta Y, gamma Y. Ini satu ya. Nah, tujuannya agar jawaban kita mengandung informasi Vx dan Vy. Informasi itu terkandung di mana? Di gamma X dan
beta X, gamma Y, beta Y, ya. Gamma X ada Vx, beta X ada Vx, gamma Y ada Vy, beta Y ada Vy. Nah, jawaban akhir kalian mau dikembalikan ke sini juga gak masalah, boleh saja. Nah, sekarang gimana nih? Nah, ini X aksen. Nah, sekarang X double aksen ini harus mengandung informasi X, ya. Berarti kita bisa transformasikan lagi ini. Nanti kita kembalikan aja ini. X double aksen ini berarti gimana? Kan gitu ya. X double aksen, sini LY. X aksennya apa nih? X aksennya itu kan sama dengan apa? LX dikalikan X, ya, ini diganti ini. LX dikalikan X, ya. LX dikalikan X, ya. Nah, artinya nanti kita dapetin matriks matriks yang digunakan untuk mentransformasi kecepatan ke sebuah Vx lalu ke Vy itu definisinya adalah ini, ya, adalah ini. Ini apa ini? L, katakanlah LYX gitu kan, ya. Nah, berarti di sini kita butuh define LYX, ya. Di mana LYX itu LY dikali LX, katakanlah begitu. Nah, artinya kita kalikan matriksnya, ya, gitu. Nah, ini, aduh, sorry. Nah, LY dikalikan LX, gitu ya. Nah, ini. Ya, kalian masih ngikutin ya. Oke. Hati-hati, ini tugas aja kayak gini. Ya, makanya seriusin. Mahasiswa semester 3 itu nilai D itu biasa. Ya, gitu loh. Jadi minimal kalian kalau jawaban salah itu, proses matematis salah itu gak masalah. Tapi prinsip benar itu harus, gitu loh. Kalau misalkan prinsip udah salah, konsep udah salah, pertanyaan A dijawab C, nah nanti dosen kalian mau nilai pakai apa gitu, ya. Ya udah, kalikan nih, ya. Gimana cara kalikan ini? Ya. Oke. Nah, ya, kalian bisa kalikan itu. Ya. Nah, gimana cara kalikannya itu? Tentu saja kalian perkalian matriks ya. Nah, berarti ini ya hasil kalinya nanti kalian verifikasi ya. Ini kali ini ya. Gamma Y, gamma X ditambah ya, bisa ya kalian perkalian matriks ya. Baris pertama kalikan kolom pertama dapat ini ya. Lalu baris pertama kalikan kolom kedua dapat ini ya. Min gamma Y, gamma X, beta X. Lalu baris pertama kolom ketiga dapat ini gamma Y, beta Y. Yang ini 0. Ya, begitu. Lalu yang ini baris kedua kolom ke 1 dapat ini min gamma X, beta X ya. Lalu baris kedua kalikan kolom kedua dapat ini gamma X. Baris kedua kolom ketiga 0, 0 ya. Baris ketiga kolom ke 1 dapat ini ya, min gamma Y, gamma X, beta Y. Ya, ini kalian konfirmasi ya nanti. Nah, gitu loh. Lalu baris ketiga kolom baris ketiga dikalikan kolom kedua dapat ini ya, gamma Y, gamma X, beta Y ya. Terus baris ketiga kalikan kolom ketiga dapat gamma Y, baris ketiga kalikan kolom keempat dapat 0 ya, sisanya 0, 0, 0, 1 ya, begitu. Nah, sudah kita dapetin nih sekarang ya LYX-nya sebagai berikut ya, gitu loh. Nah, sekarang apakah urutan transformasi pada B berpengaruh? Cara sebentar, berurutan ini maksudnya gini. Kalau kalian lakukan transformasi ke sebuah X dulu, lalu Y, itu sama dengan transformasi ke Y dulu baru X, nilainya sama, berarti urutan transformasi B tidak berpengaruh. Tapi sebaliknya, kalau misalkan uh, sorry, kalau misalkan uh, L matriks transformasinya nggak sama perkaliannya, berarti nggak berpengaruh ya. Sebentar, ini nih biar praktisnya ini ya. Berarti kan gini,
Tadi kalau misalkan yang B itu. Nah, kalau kita transformasikan transformasinya gini, ya. Kalau transformasinya begini tadi, ya ini kalian masukin paham paham maksudnya ya. Kalau gini. Nah, kalau gini tadi penggambarannya gimana tadi? Nah, kalau gini itu tadi penggambarannya kan X double aksen kan sama dengan LY LX dikalikan X. Ya. Nah, gitu. Nah, ini katakanlah kasus pertama, ya, untuk kasus satu. Nah, ini urutan ke satu, ya. Ini urutannya ya. Ini urutannya yang X dulu ditransformasikan. Nah, sekarang gimana kalau kebalikannya sekarang? Ya. Nah, di mana ini LYX sama dengan tadi ini ya. Nah, ini ya. LYX-nya sama dengan ini tadi. Ya, itu loh. Nah, sekarang kalau kita balik sekarang, ya, kalau kita balik sekarang. Baliknya dari mana sih? Baliknya ini sekarang. Kalau misalkan ini yang VY dulu baru VX. Nah, kira-kira formasi ininya berubah nggak? Jelas berubah, ya. Nah, jelas berubah. Nah, berarti X double aksen itu LX LY X itu kan sama dengan LXY, ya. Nah, itu kalian perlu coba nanti, ya. Perlu coba. Nah, validasinya gimana kira-kira? Ya, kalau kalau LX LY itu sama dengan LY LX ini loh. Ya, ini sama berarti kan ininya pun hasil akhirnya pun juga sama, ya. Ini kemungkinan pertama ini, kemungkinan pertama. Kalau kalau dia sama, artinya eh, urutan transformasi itu tidak berpengaruh, ya. Urutan transformasi, ya, urutan apa namanya? Urutan transformasi ada tidak pengaruh urutan transformasi, ya, pada B tidak pengaruh, ya. Nah, yang kedua, kalau ya kalau LX LY-nya gak sama dengan LY LX ini ya, maka urutan transformasi pada B masih pada B ada pengaruhnya, ya, berpengaruh, ya. Intinya gimana? Ditukar-tukar itu akan menghasilkan koordinat yang berbeda kalau ditukar. Logikanya, yang namanya matriks itu ya, yang namanya matriks itu matriks A kali B itu gak mungkin sama dengan B kali A, gak mungkin. Pasti jawabannya mana? Pasti jawabannya yang ini, ya. Jawabannya yang ini, pasti yang itu. Ya, kalian bisa validasi deh. Pasti jawabannya nggak sama, ya. Nah, kalau ini kalikan ini jadinya ini. Yang ini kalikan ini coba kalian. Nah, pasti nggak sama. Ya, artinya artinya urutan transformasi mempengaruhi hasil transformasi. Ya, begitu. Oke, yang sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ini sudah selesai yang bagian transformasi Lorentz. Ya, ini lama pembahasannya. Ya, tanyakan aja. Mumpung aku masih ada waktu nih. Nanti kalau nggak ada waktu susah, susah ngalokasikannya gitu loh. Belum Mas, sampai sini masih belum. Mungkin Mas Ananto bisa lanjutkan. Oke, oke, aman ya. Oke, Siap, aman Mas. sip, mantap, keren, keren, keren. Ya. Oke, ini banyak yang hadir ini. Ada Iqmal, ada Maulana, ada Anggun, ada Ziva, ada Dwi, ada Cahyo. Banyak banget yang hadir. Ya, oke. Ya, dua nomor terakhir ya. Nomor satu gak usah aku bahas ya, itu gampang ya. Kalian bisa nomor satu ini gampang. Nomor satu ini jawaban yang sudah umum gitu ya. Di internet pun kalian ketik aja clue-nya pakai bahasa Inggris tuh ada. Ya, oke, dua nomor terakhir ya. Nah, dua nomor terakhir. Oke, keren, keren. Ya,